Guys, sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kalau boleh tahu, siapakah nama pendekar besar ini? Tanyanya kepada pendekar misterius itu. Kalian mau? Saya kasihkan tubuh kalian ke beruang es. Sahut pendekar itu sambil melepaskan jubah luarnya dan terpampanglah pakaiannya yang merah muda bergambar harimau perak, naga emas dan burung hong itu. Kaisar Gotong, Kaisar Pulau Salju Abadi. Ketujuh manusia sesat itu bergumam dan berlutut menyembah ke pendekar misterius itu yang mereka baik tidak kaisar. Jika kaisar ingin anak ini, aku tidak ada keinginan lagi. Kata Dewa Sastra lalu berkelebat keluar dari rumah Cumbun. Aku pergi juga, kata Dewi Utara. Aku juga, kata Dewa Dunia. 7 dewa sesat lalu pergi satu persatu. Cumbun kagum dengan pendekar itu lalu berkata, terimalah aku sebagai muridmu. Kalau memang sudah bulat kehendakmu menjadi muridku, baiklah, Cumbun. Mari kau ikut bersamaku, akan tetapi jangan menyesal kelak. Hayo. Gotong kembali membalikkan tubuhnya dan hendak melangkah pergi. Guru, nanti dulu. Pangeran itu mengerutkan alisnya. Lagi-lagi dia mendengar pengaruh yang luar biasa di balik suara anak itu yang memaksanya menoleh. Dengan suara kesal dia berkata, mau apa lagi? Maaf, guru. Murid mana bisa meninggalkan 11 buah mayat itu di sini begini saja? Abis, apa maumu? Murid harus mengubur mereka lebih dulu sebelum pergi. Kalau aku melarangmu, murid tidak percaya bahwa guru akan sekejam itu, murid yakin akan kebaikan budi guru. Akan tetapi andai kata guru benar melarang Ticu, terpaksa murid akan membangkang dan tetap akan mengubur mayat-mayat ini. Sepasang mata pangeran itu terbelalak penuh keheranan. Anak berusia 7 tahun sudah berani memiliki pendirian seperti batu karang kokohnya. Murid macam apa kau ini? Belum apa-apa sudah siap membangkang terhadap guru. Hamba menjadi murid bukan membuta, dan murid ingin mempelajari ilmu yang baik. Kalau murid mentaati saja perintah guru yang tidak benar, sama saja dengan Ticu menyeret guru ke dalam kesesatan. Mata Gotong makin terbelalak. Hampir dia marah. Akan tetapi dia dapat melihat apa yang tersembunyi di balik ucapan yang kelihatan kurang ajar ini dan dia mengangguk-angguk. Lakukanlah kehendakmu, aku akan menunggu. Terima kasih. Murid memang tahu bahwa guru seorang sakti yang budiman. Dengan wajah berseri Cumbun lalu menggali lubang. Akan tetapi karena dia hanya seorang anak kecil dan yang dipergunakan menggali hanyalah sebatang cangkul biasa yang kecil pemberian orang-orang dusun, dan yang biasa dia pergunakan untuk menggali dan mencari akar obat, maka tentu saja menggali sebuah lubang untuk mengubur 11 buah mayat bukan merupakan pekerjaan ringan dan mudah. Mula-mula Gotong duduk di bawah pohon dan melirik ke arah muridnya yang bekerja keras itu. Disangkanya bahwa tentu bocah itu akan kelelahan dan akan beristirahat. Akan tetapi dia kecele. Cumbun bekerja terus biarpun kaki tangannya sudah pegal-pegal semua, dan keringat membasahi seluruh tubuh, menetes dari dahinya dan kadang-kadang diusapnya dengan lengan baju. Akan tetapi dia tidak pernah berhenti bekerja. Sudah setengah hari mencangkul, baru dapat membuat lubang yang hanya cukup untuk 2 buah mayat saja. Kalau dilanjutkan agaknya untuk dapat menggali lubang yang cukup untuk semua mayat, ia harus bekerja selama 2 hari 2 malam atau lebih. Hatinya lembut tapi kemauannya keras. Benar-benar bocah jenius, Gotong mengomel sendiri dan dia lalu bangkit. Dirampasnya cangkul dari tangan muridnya dan tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu mencangkul. Gerakannya amat cepat sekali sehingga Cumbun yang mundur dan menonton menjadi kabur pandangan matanya. Tubuh gurunya seolah-olah berubah menjadi banyak, semuanya mencangkul hingga sebentar saja telah terbuat sebuah lubang yang amat besar dan yang cukup untuk mengubur 11 buah mayat itu. Tentu saja hati Cumbun girang bukan main. Satu demi satu mayat-mayat itu diangkat, atau lebih tepat diseretnya, dimasukkan ke dalam lubang dan air matanya bercucuran.
Gotong membantu muridnya menguruk atau menutup lubang itu sehingga di tempat itu, di depan goa tempat tinggal Chung Bun, terdapat sebuah kuburan yang besar sekali. Sudahlah, sudah mati ditangisi pun tidak ada gunanya. Mari kita pergi. Chung Bun merasa lengannya dipegang oleh gurunya dan di lain saat dia harus memejamkan mata karena tubuhnya telah terbang dengan amat cepatnya meninggalkan lembah kura-kura, entah kemana. Akan tetapi setelah merasa terbiasa, Chung Bun berani juga membuka matanya dan dengan penuh kagum dia melihat bahwa dia dikempit oleh gurunya yang berlari cepat seperti angin saja. Dia mengenal pula tempat di mana gurunya melarikan diri yaitu ke sebelah timur lereng kura-kura. Tiba-tiba dia melihat sesuatu, juga hidungnya mencium sesuatu, maka dia cepat berseru, "Guru, harap berhenti dulu." Gotong berhenti. "Ada apa?" "Guru, di sana itu," suara Chung Bun tergetar. Ketika Gotong menoleh, dia pun merasa jijik sekali. Yang ditunjuk oleh muridnya itu adalah sekumpulan mayat orang yang sudah menjadi mayat rusak dan bekasnya menunjukkan bahwa mayat-mayat itu tentu diganggu oleh binatang-binatang buas sehingga berserakan ke sana-sini. "Mau apa kau?" Gotong membentak. "Guru, apakah kita harus mendiamkan saja mayat-mayat itu? Mereka adalah bekas-bekas manusia seperti kita juga. Kasihan kalau tidak diurus." "Wah, kau memang gatal-gatal tangan. Nah, hendak kulihat apa yang akan kau lakukan terhadap mereka." Gotong menurunkan Chung Bun dan dia sendiri lalu duduk di atas sebuah batu di tempat yang agak jauh. Dia sungguh ingin tahu apa yang akan dilakukan muridnya itu terhadap mayat-mayat yang sudah demikian membusuk, bahkan dari tempat dia duduk pun tercium baunya yang hampir membuatnya muntah. Dengan langkah lebar Chung Bun menghampiri mayat-mayat itu, sedikit pun tidak kelihatan jijik atau segan. Kemudian, diikuti pandang mata Gotong yang terheran-heran, bocah itu mulai menggali tanah dengan hanya menggunakan sebatang pisau kecil, pisau yang biasanya dipergunakan untuk memotong-motong daun dan akar dan yang agaknya tak pernah terpisah dari saku bajunya. Anak itu hendak menggali lubang untuk mengubur 12 buah mayat busuk itu hanya dengan menggunakan sebatang pisau kecil.